Sebelum kita mulai ibadah, mari kita mengaku bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau katakan Maha Kuasa, Maha Mulia. Dia yang luar biasa buat hidup kita dan hidup anak-anak semuanya. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan siapa Raja kita? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita lagi ya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Raja kita yang ajaib. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah kita tetap cinta kepada Tuhan. Yesus Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta kepada Engkau. Kami mau tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang
katakan lagi Tuhan, ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta Kau Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topang datang menerpa, ku tetap setia. Karena terlalu banyak yang Kau beri Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Kami mau cinta dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Terlalu banyak, sebab terlalu banyak yang Kau beri buat kami Tuhan. Kami gak bisa balas kebaikan-Mu buat hidup kami Tuhan. Kami gak bisa balas Tuhan kasih setia-Mu buat hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau persembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Seluruh hidupku, dan kami cinta Kau Tuhan. Biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami Tuhan, melewati setiap badai hidup buat kami. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Bahkan kami tahu pemeliharaanmu sempurna buat kami Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau tolong kami, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu,
guru dan anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa di ibadah hari Senin untuk hari ini. Dan kita merasakan kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita akan mulai untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu yang semata-mata hadir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan bimbingan, hikmat kebijaksanaan, supaya kami menjadi umat yang selalu taat kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Kami buka hati kami, biarkanlah urapan-Mu terjadi untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, pagi ini saya berada di belakang dari sekolah SMA Kristen Kalam Kudus, dan tepatnya saya ada di lapangan. Dan lapangan ini salah satunya ada sebuah pohon, namanya pohon mangga. Nah, ketika kita melihat pohon mangga ini, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita melihat bahwa pohon ini sudah mulai berbuah ada di sana. Salah satu buah yang sudah saya ambil ada di depan ini, yaitu adalah buah dari pohon mangga. Buahnya sangat manis, ya. Mengapa bisa sangat manis? Kalau saya amati bahwa pohon mangga ini memiliki pohon yang begitu kuat, ya, tanah yang begitu subur, dan ranting-ranting yang kuat, serta buah dari bunga pohon mangga ini begitu bisa menghasilkan buah yang begitu baik. Sehingga dari hal itu juga kita bisa melihat buah dari mangga ini adalah buah-buah yang manis dan enak untuk dirasakan. Nah, berkenaan dengan hal itu kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang bertema berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5a dan Yohanes pasal yang ke-16b. Saya ulang, Yohanes pasal 15 ayat 5a dan Yohanes 15 ayat 16b. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Injil Yohanes mengilustrasikan bahwa Yesus itu adalah pokok yang besar. Ya, jadi kalau kita melihat Yesus adalah batang pohon yang kuat. Ya, kita ini adalah ranting-rantingnya. Ya, jadi Yesus adalah kekuatan yang besar, sedangkan kita adalah ranting-ranting dari pohon itu. Apabila ranting ini kita menyatu dengan pohon yang kuat, maka ranting ini akan menghasilkan buah yang manis dan buah-buah yang segar dan enak untuk dinikmati. Setiap tanaman yang tumbuh pasti akan ditunggu-tunggu. Bisa batangnya, bisa daunnya. Kalau saya mengilustrasikan buah pohon mangga, berarti buahnya yang kita ambil, yang kita tunggu-tunggu. Ketika saya berjalan di dalam pohon ini, maka saya bisa melihat bahwa saya menunggu buah mana yang besar, yang enak, yang bagus. Ya, ketika saya mengamati, ternyata untuk menghasilkan buah yang enak dan manis ini, maka saya melihat ada bunganya. Setelah bunganya akan bertumbuh menjadi bakal buah, atau kita sering sebut adalah ada pentilnya. Nah, ketika pentil sudah mulai bertumbuh, maka akan menjadi buah yang sempurna. Ya, ketika buah yang sempurna ini akan lama-lama akan menjadi kemampau. Ketika sudah kemampau, maka sebentar lagi buah ini akan menjadi buah yang matang dan warnanya kuning seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, di dalam bahasa asli kata buah berarti adalah karpos. Kata karpos artinya adalah memberi nilai tambah bagi seseorang itu. Jadi karpos itu adalah memberi nilai.
nilai di dalam diri buah itu. Begitu juga Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, bahwa di dalam kehidupan kita ini seperti ranting yang sedang berbuah. Kalau kita lihat buah yang enak pasti dihasilkan dari pohon yang bagus. Siapa pokok kita? Pokok kita adalah Yesus. Ketika Yesus sudah menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Yesus, pastinya kita akan berbuah-buah begitu baik dan buah yang manis dan enak dirasakan. Nah, kalau kita melihat bersama-sama dari ayat ini bahwa akulah pokok, Yesus pokok. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dari firman ini ada 3 kebenaran yang ingin kita pelajari bersama-sama. 3 kebenaran ini biarkanlah menjadi kekuatan untuk kehidupan kita. Kebenaran yang pertama adalah berbuah untuk berubah. Apa arti berbuah bagi Kristus? Berbuah untuk berubah. Artinya apa? Ketika kita sudah tinggal di dalam pokok, maka kita akan menghasilkan buah. Buah apa yang patut kita ambil? Yang pertama, yaitu adalah berbuah untuk berubah. Mulai dari diri kita, mulai dari kehidupan kita, mulai dari sikap kita, mulai dari sifat kita harus berubah. Orang mengatakan adalah sikap itu tidak bisa dirubah, sifat itu tidak bisa dirubah. Tidak ada kata tidak bagi Tuhan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, semua sifat-sifat yang jelek kita bisa dirubah. Bagaimana caranya? Bertobat. Bagaimana cara bertobat? Adalah kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengarahkan diri kepada Tuhan, kita berbalik 180 derajat kepada kemuliaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, ketika kita mengarahkan diri untuk bertobat, maka dari itu kita akan berubah. Dari apa? Cara pikir kita. Ya, karena Yesus mengatakan bahwa perubahan dimulai dari cara pikir. Ya, kalau kita berubah cara pikir kita, maka kita juga akan berubah cara hati kita. Hati kita sudah berubah, maka kita akan berubah cara tindakan-tindakan kita. Maka kita akan terlihat Yesus hidup dalam kehidupan kita. Itulah arti berbuah yang pertama. Ketika kita berbuah, maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan kehidupan lewat perkataan kita yang membangun, lewat cara pikir kita yang penuh dengan kekuatan-kekuatan untuk menguatkan orang lain. Dunia saat ini sedang kehilangan yang namanya bagaimana orang untuk sibuk untuk memikirkan yang namanya kekuatan firman. Sudah mulai hilang itu. Bagaimana dengan kita? Banyak orang sudah mulai yang namanya menggebor-geborkan yang namanya motivasi-motivasi dunia, tidak berdasarkan firman Tuhan. Kita arahkan ke sana. Nah, bagaimana sebagai anak-anak? Mari kita selain mengatakan firman, kita bisa memberikan menjadi perubahan dalam sikap kita. Mungkin dulu perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kasar dan kotor, tetapi sekarang kita mulai mengatakan kata-kata yang menjadi berkat. Itu yang paling penting. Yang kedua Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, yang kedua adalah berbuah untuk berkah. Yang kedua, berbuah untuk berkah. Artinya adalah sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi jawaban, bukan menjadi hambatan. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, bukan menjadi telatan. Menjadi anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi penolong, bukan perongrong. Anak-anak Tuhan harus jadi batu lompatan, bukan menjadi batu sandungan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi menyelesaikan masalah, justru jangan menjadi kompor masalah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menyejukkan hati, jangan suka melukai hati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghadapi persoalan, bukan lari dari persoalan. Betapa banyak dari anak-anak Tuhan yang justru kehidupannya menjadi batu sandungan. Ketika saya pelayanan di penjara, saya berpikir bahwa
kita bisa mengajak orang-orang yang tidak kenal Tuhan untuk kita bisa ajak mengenal. Tetapi betapa saya miris ketika saya ada di penjara itu. Saya ketemu yang namanya Yohanes, yang namanya Matius, yang namanya Stefanus. Itu ada di sana dan saya kaget. Anak-anak Tuhan, ya kita tidak tahu permasalahan mereka. Mari setiap identitas kita membawa nama Tuhan. Dan ketika nama Tuhan kita bisa membangun kepada yang lain, itu sudah menjadi berkat. Ketika kalian anak-anak ada di rumah, ketika temannya sakit, kita lihat story-nya yang sudah mulai tidak enak, terus kita katakan, kamu ada masalah, kamu yang kuat ya, Tuhan pasti menolong. Atau mungkin kita membuat story-story yang membangun. Ya, betapa saya menyedihkan kalau melihat anak Tuhan, ya, siswa-siswa yang membuat story yang kalau seakan-akan tidak ada pengharapan, buat hal-hal yang memiliki pengharapan, yang menyejukkan. Itulah anak Tuhan yang berbuah. Ketika kita melihat bahwa kita sudah memiliki berkah, yang ketiga kita pelajari, yang terakhir adalah berbuah untuk berarah. Berbuah untuk berarah. Apa artinya? Ini adalah level berbuah tertinggi, ya, yaitu ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, tugas kita adalah memberikan arah kepada orang-orang yang belum kenal Yesus, supaya kita arahkan kepada Tuhan. Loh, itu siapa? Belum tentu juga bukan orang yang kenal Tuhan. Ada orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi hidupnya belum memiliki pengharapan, belum mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Saatnya kita memiliki buah yang ketiga, berbuah untuk berarah, mengarahkan semua orang-orang yang belum memiliki pengenalan akan Tuhan kepada Tuhan. Betapa banyak kalau kita melihat bersama-sama orang yang galau, hatinya tidak enak, ya, pengharapannya kecil, tetapi kita katakan, ayo kita berarah kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita. Ketika orang tidak bisa bersyukur, kita arahkan, coba kita mulai menilik, jantung kita sehat, paru-paru kita sehat, ya kan? Masa kita hanya berfokus sakit gigi kita saja? Itu pun kita sudah memberikan arah kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita arahkan seperti ini, itulah arti berbuah bagi Kristus. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, berbuah untuk berubah. Yang kedua, berbuah untuk berkah. Yang ketiga, berbuah untuk berarah. Kalau kita bersama-sama menerapkan ini dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbuah bagi Kristus. Biar renungan ini menjadi kekuatan untuk kehidupan kita. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah berbuah bagi Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Bersama dengan mentari yang muncul, kami bersama-sama mau memiliki sinergi yang kuat dengan Engkau. Dan bila kami sadar kami adalah ranting, dan kami mau berbuah pagi ini, mulai pagi ini, berkati Bapak Ibu Guru, anak-anak semuanya, supaya berbuah-buah bagi Kristus, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing, menyertai kami semuanya. Pagi yang indah ini sungguh kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.